Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, beribu-ribu nikmat. Salawat beriringan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan keilmuan. Di sini saya Al-Sadafi, NIM 0101212082, kelas KPIC semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis metode tematik. Hadis metode tematik adalah pendekatan dalam studi hadis yang melibatkan pengelompokan dan analisis hadis berdasarkan tema atau topik tertentu. Dalam metode ini, hadis-hadis yang berkaitan dengan tema yang sama dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Islam terkait dengan topik yang sedang diteliti. Dalam metode hadis tematik, peneliti atau pemahaman akan mengidentifikasi tema atau topik yang ingin diteliti seperti ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, dan atau lain sebagainya. Kemudian hadis-hadis yang terkait dengan tema tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber hadis yang sahih. Sumber-sumber hadis yang sering digunakan termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan lain sebagainya. Kemudian setelah pengumpulan hadis-hadis tersebut dianalisis dengan memperhatikan konteks matan atau teks hadis, dan sanad atau rantai periwayatan. Analisis ini bertujuan untuk memahami makna hadis secara mendalam, menilai keautentikan hadis, dan mengidentifikasi kaitan antara hadis-hadis yang terkait dengan tema yang sama. Metode hadis tematik memungkinkan peneliti atau pemahaman untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif tentang ajaran Islam dalam konteks spesifik. Dengan mengelompokkan hadis-hadis berdasarkan tema atau topik, metode ini memudahkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum dan pedoman yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut. Metode ini juga memungkinkan identifikasi pola, perspektif, dan pengajaran Islam yang relevan dengan tema yang sedang diteliti, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian unsur-unsur dalam metode hadis tematik. Yang pertama, pengumpulan hadis tematik. Tahap pertama dalam metode ini adalah pengumpulan hadis tematik yang berkaitan dengan tema atau topik yang sedang diteliti. Hadis-hadis ini dapat diperoleh dari berbagai koleksi hadis yang sahih, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi tema. Setelah pengumpulan, tema atau topik yang akan diteliti harus diidentifikasi secara jelas. Ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada aspek-aspek tertentu yang ingin dijelajahi dalam hadis-hadis yang terkumpul. Ketiga, pengelompokan. Hadis-hadis yang relevan dengan tema atau topik yang sama dikelompokkan bersama. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan kesamaan isu atau masalah yang dibahas dalam hadis-hadis tersebut. Kemudian analisis matan. Hadis-hadis yang terkumpul dianalisis secara matan, yaitu penelitian terhadap teks atau isi hadis. Analisis matan bertujuan untuk memahami makna hadis, mengidentifikasi variasi teks yang mungkin, dan menilai keautentikan hadis tersebut. Nah, kemudian analisis sanad merujuk pada rantai periwayatan hadis yang menghubungkan narator, perawi ya, atau narator dengan Nabi Muhammad SAW. Pada tahap ini, sanad hadis juga dianalisis untuk menentukan kekuatan atau kelemahan hadis dalam hal periwayatan dan kredibilitas perawinya. Kemudian, telaah dan interpretasi. Setelah menganalisis matan dan sanad, hadis-hadis tersebut dianalisis lebih lanjut dalam konteks tema atau topik yang sedang diteliti. Ini melibatkan telaah mendalam untuk memahami konteks, hikmah, dan
implikasi praktis dari hadis-hadis tersebut. Kemudian kesimpulan akhirnya berdasarkan telaah dan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan diambil mengenai tema atau topik yang sedang diteliti. Kesimpulan ini mencakup ringkasan pemahaman tentang isu yang dibahas dalam hadis-hadis tersebut dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Metode hadis tematik memungkinkan peneliti atau pemahaman untuk mendalami ajaran agama Islam terkait dengan tema atau topik tertentu dengan mengumpulkan, mengelompokkan, dan menganalisis hasil hadis-hadis yang relevan. Metode ini membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang perspektif Islam terhadap isu-isu khusus dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hadis, terjemahan, dan substansinya ya mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama hadis tentang tablik, yang kedua hadis tentang nasihat, ketiga hadis yang berkaitan dengan etika dakwah, kemudian hadis tentang ciri-ciri orang munafik, dan yang terakhir hadis tentang mengubah kemungkaran. Baik, yang pertama yaitu hadis tentang tablik atau penyebaran agama Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis ini menekankan pentingnya dalam berperan sebagai seorang dai atau penyebar kebaikan. Jika seseorang mengarahkan orang kepada perbuatan baik atau kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan perbuatan baik tersebut. Hal ini menunjukkan keberkahan dan penghargaan Allah terhadap upaya seseorang dalam membantu orang lain menuju kebaikan dan mendekatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis tentang nasihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Hadis ini menggarisbawahi pentingnya nasihat dalam agama. Agama yang benar adalah agama yang berlandaskan pada nasihat yang ikhlas. Nasihat ini ditunjukkan kepada Allah, kitabnya yaitu Al-Quran, rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW, pemimpin kaum muslimin dan pada umumnya kaum muslimin. Hadis ini mengingatkan kita untuk selalu memberikan nasihat yang baik dan tulus kepada sesama muslim, mematuhi petunjuk Allah dan Rasul-Nya, serta menjunjung tinggi kepemimpinan yang adil dan berperan aktif dalam membangun komunitas muslim yang kuat. Selanjutnya hadis tentang etika dakwah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yab'ats nabiyyan illa hasana sam'atahu biqaumihi wa sahhalahu alaihim ma yuballighunahu min ilmihi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan dia memiliki kewajiban untuk membawa ajaran agama dengan cara yang mudah dipahami bagi kaumnya dan memudahkan bagi mereka apa yang diwahyukan kepadanya. Hadis ini menekankan pentingnya etika dalam berdakwah dan menyampaikan ajaran agama dengan cara yang mudah dipahami oleh orang-orang. Para nabi yang diutus oleh Allah memiliki tugas untuk menyampaikan ajarannya dengan cara yang sederhana, jelas, dan mudah dijangkau oleh orang-orang yang mereka sampaikan. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan dan kearifan dalam memiliki metode komunikasi yang tepat untuk menyampaikan pesan agama kepada orang-orang dengan cara yang mereka pahami dengan baik. Kemudian hadis tentang ciri-ciri orang munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatul munafiqina thalathu. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana.
Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Ketika berbicara, dia berdusta. Ketika dia berjanji, dia ingkari. Dan ketika dipercaya, dia berkhianat. Hadis ini menekankan gambaran tentang ciri-ciri orang munafik. Mereka cenderung berbohong ketika berbicara, tidak memenuhi janji ketika berjanji, dan berkhianat ketika dipercayai. Hadis ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam memahami karakter seseorang dan tidak mudah terpengaruh oleh tindakan dan kata-kata munafik. Sebagai umat Islam, kita harus berusaha untuk jujur, dapat dipercaya, dan konsisten dalam kata-kata dan perbuatan kita. Kemudian hadis tentang mengubah kemungkaran. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika anfil iman. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis ini mengajarkan pentingnya untuk mengubah kemungkaran yang kita saksikan. Jika kita memiliki kekuatan dan otoritas, kita harus mengubahnya secara langsung dengan tangan kita. Namun, jika tidak mampu, kita akan menggunakan lisan kita untuk menantang kemungkaran tersebut. Jika bahkan itu tidak memungkinkan, kita harus menolak kemungkaran tersebut dalam hati kita. Ini menunjukkan bahwa ketika kita tidak dapat mengubah sesuatu secara fisik, kita masih memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk menantang dengan cara yang kita bisa. Hal ini juga menekankan bahwa kemauan untuk mengubah kemungkaran adalah bukti dari selemah-lemahnya iman seseorang. Jadi kesimpulannya, metode hadis tematik merupakan salah satu metode yang sangat berguna dalam memahami ajaran Islam yang berkaitan dengan tema tertentu. Dalam metode ini, hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang tema tersebut. Dengan menggunakan metode hadis tematik, kita dapat memahami ajaran agama Islam dengan lebih baik dan lebih utuh dan memahami hadis tematik ini dengan cara dalam. Oleh karena itu, mari kita terus belajar dan memperdalam penggunaan metode hadis tematik dalam memahami ajaran agama Islam. Baik, mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.